Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah Allah yang masih Allah perbaharui untuk kita sampai saat ini. Dengan nikmat, taufik dan hidayah Allah, kita masih bisa beramal soleh, beraktivitas positif. Apalagi kita dipertemukan kembali dengan bulan suci mulia, bulan suci Ramadan yang luar biasa. Yang mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kemudian salawat dan salam, mari kita doakan agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau uswah, qudwah hasanah, ya, suri tauladan terbaik dalam segala sisi kehidupan, termasuk dalam memanfaatkan momentum Ramadan untuk menambah ibadah, menambah pahala, menambah amal, agar kita bahagia di kehidupan kita yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di kampung akhirat. Alhamdulillah, Ramadan kali ini Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dengan berbagai macam aktivitas dan ibadah yang semoga diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang tidak asing lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa untuk orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa. Maka tema kajian kita pada kali ini adalah tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan momentum Ramadan. Para pemirsa PKS TV Sumbar rahimakumullah. Iman dan takwa adalah dua kata yang sebenarnya selalu beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lain. Dari 6 rukun iman tersebut, yang paling banyak Allah ulang dalam Al-Qur'an adalah beriman kepada Allah dan akhirat. Di antaranya alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, man amana billahi wal yawmil akhir, alladzina amanu billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Ayat-ayat seperti ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Maka beriman dan yakin kepada Allah dan akhirat itulah yang menjadi pondasi kita beragama Islam. Jadi kalau seandainya kita beragama Islam tertulis di KTP kita agama Islam, tapi kemudian kita tidak pernah beriman, tidak pernah mempunyai keyakinan yang mendalam akan kesempurnaan Allah dan juga kampung akhirat kita, dan disitulah tujuan kita yang abadi, justru hati kita yang seharusnya di situ tertancap keimanan kepada Allah dan akhirat, justru kadang-kadang ternodai oleh cinta dunia dan takut mati. Maka Ramadan ini adalah momentum kita untuk menghidupkan keimanan, membangunkan keimanan kita agar ibadah Ramadan kita bermakna. Karena ada sebahagian masyarakat, Ramadan datang, ya dia berpuasa juga. Ramadan datang, dia ada pergi sholat tarawih juga. Ramadan datang, dan dia juga membaca Quran tadarusan. Tetapi motivasi melaksanakan puasa, tarawih ataupun tadarus itu lebih kepada ikut-ikutan, lebih kepada kebiasaan rutinitas tahunan, bukan berlandaskan keimanan kepada Allah. Sehingga biasa saja puasa, tarawih dan tadarus itu menjadi tidak bermakna, menjadi formalitas, dan itu yang menjadi masalah di umat Islam akhir zaman ini, khususnya kita di Indonesia. Maka perlu kita pastikan bahwa setiap aktivitas kita, baik puasa kita, tarawih kita, tadarus kita atau tilawah Al-Quran kita, semuanya itu berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memotivasi kita adalah kita ingin pahala, kita ingin akhirat. Dan selama bulan suci Ramadan, semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita yakini lipat ganda pahala itu baru akan kita
hasilkan atau kita dapatkan kalau kita melakukan semua ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan iman. Nah, iman ini nanti bisa kita lihat indikatornya. Indikatornya adalah takwa. Iman yang benar akan melahirkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Bagaimana maksud takwa tersebut? Sederhananya adalah semua perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Di sisi lain semua larangan Allah yang haram kita tinggalkan. Nah, kita bisa mulai melatih, meningkatkan ketakwaan kita ya lewat motivasi iman ya. Di Ramadan ini, di mana puasa yang kita laksanakan siang hari itu bukan sekedar pindah jadwal makan atau ikut-ikutan atau rutinitas tahunan. Tapi puasa yang kita lakukan adalah dengan menahan makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa di satu sisi. Tapi di sisi lain juga karena kita beriman kepada Allah dan kita meyakini Allah tidak suka kita bermaksiat. Maka selama kita puasa juga kita harus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Itulah yang disebut dengan keimanan dalam melaksanakan puasa sehingga akan melahirkan ketakwaan. Jadi mari kita berpuasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi kita jaga pandangan untuk tidak bermaksiat. Kita jaga telinga untuk tidak mendengarkan yang maksiat. Kita jaga lidah untuk tidak mengucapkan yang maksiat. Dan anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat. Jadi selama Ramadan atau selama berpuasa, kita berusaha menahan diri, mengalahkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu, agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, puasa yang seperti ini insya Allah akan melahirkan ketakwaan. Kemudian tarawih. Kalau tarawih berdasarkan iman, maka dia akan selalu, atau orang yang beriman akan selalu ke masjid tarawih sampai malam terakhir. Kalau ikut-ikutan, maka tarawih hanya malam-malam pertama saja. Setelah masuk 10 kedua sudah mulai berkurang kita ke masjid. Setelah itu masuk 10 ketiga ya sudah kita tinggalkan masjid dan musola. Kita tidak lagi pergi untuk sholat tarawih. Dan itulah kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia. Kenapa? Ikut-ikutan lagi, terjebak dengan rutinitas tahunan. Maka tarawih yang beriman, ya, yang berlandaskan keimanan itu adalah tarawih yang justru semakin ke ujung. Apalagi kalau sudah masuk 10 akhir, itu semakin bersemangat ke masjid. Malah kalau bisa di 10 akhir kita i'tikaf untuk mencari Lailatul Qadar, malam 1000 bulan yang berpahalanya, dan pahalanya itu di malam itu bisa 60.000 kali lipat. Jadi bayangkan kalau seandainya kita membaca satu halaman Quran saja di Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan pahala 60.000 halaman atau 100 kali khatam. Jadi ini luar biasa Allah berikan Ramadan ini untuk orang-orang yang beriman agar pahala yang mereka dapatkan bisa berlipat ganda, dan semua itu landasannya harus iman. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran. Ya, orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan mendapatkan keberkahan Ramadan. Dan ini insya Allah akan ada tema khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi mari kita pastikan selama Ramadan ini kita bangunkan keimanan, kita kuatkan keimanan kita bahwa kita beribadah kepada Allah, baik puasa di siang hari ataupun tarawih di malam hari atau sholat di malam hari, itu bukan karena ikut-ikutan, kebiasaan, rutinitas tahunan, tapi itu adalah karena kita ingin mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Mari kita isi hari-hari yang tersisa di Ramadan ini dengan semangat keimanan untuk menuju ketakwaan. Lakukanlah semua amal soleh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin bahagia di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.